Terima kasih masih bergabung bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ajak Anda langsung ketemu sama Mas Guntur Romli. Saat ini masih di jalan menuju kantor DPP PD Perjuangan yang kabarnya mau membicarakan apakah benar Anies akan diusung atau enggak. Tapi benar seperti itu atau tidak, Mas Guntur yang bisa menjawab. Seserius apa? Ini biar tidak jadi hoaks ya, Mas Guntur. Tolong dijawab, apakah PD Perjuangan serius mengusung Anies atau cuma PHP gitu loh, Mas? Tentu saja serius, karena itu kan suara yang berangkat dari bawah. Itu yang diusulkan oleh pengurus daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta. Ya. Dan juga di situ kan dalam realitasnya PDI Perjuangan Jakarta kan memang harus bekerja sama dengan partai politik yang lain. Ya. Jadi tidak bisa mengusung calon sendiri, baik itu yang namanya calon gubernur dan wakil gubernur, ya kan? Dan karena itulah PDI Perjuangan menyiapkan dua opsi. Menyiapkan dua opsi. Pertama, ya sebagai cagup itu adalah kader sendiri, beberapa nama yang sudah muncul, misalnya ada Pak Andika, ada Ibu Risma, termasuk juga ada Mas Pramono. Nah, kemudian juga opsi kedua itu ya kita mengajukan kader luar, tetapi cawagupnya itu kader sendiri. Nah, Mas Anies itu kan masuk di opsi kedua. Opsi kedua, tapi dengan catatan ya calon wakil gubernurnya adalah kader dari PDI Perjuangan. Nah, kalau siapa calonnya? Misalnya PKB DKI mengajukan Kaisang Anies, ya bisa nanti PDI Perjuangan akan mengucapkan bye-bye untuk Anies Baswedan. Jangan gitu dong, orang itu baru usulannya ketua DPW PKB kok, ya kan? Iya. Tapi intinya kembali ke tayang tadi disampaikan bahwa dari yang awal bahwa pujian Mbak Puan ke Mas Anies, kemudian Mas Anies ke PDI Perjuangan, menurut saya itu pujian yang objektif lah, bukan sekedar basa-basi. Ya karena tadi juga disampaikan oleh Bang Tarigan, bagaimanapun PDI Perjuangan itu akan selalu melihat kualitas orang itu, dan apapun ya latar belakangnya, seperti saya dicontohkan tadi, seperti Pak Jokowi, kemudian Mas Ganjar, kemudian Pak Mahfud, dari latar belakang yang bukan siapa-siapa, tapi ketika memiliki kualitas, memiliki kapabilitas untuk memimpin dan tidak perlu ada isi tas, ya kan? Jadi benar-benar memang dimajukan secara serius. Jadi sampai saat ini PDI Perjuangan masih melakukan pengkajian, kemudian juga survei di mana dua opsi ini yang bisa dilaksanakan. Apakah misalnya bekerja sama dengan mengusung kader sendiri sebagai cagup, sebagai DKI 1, atau mengajukan kader luar, ya. Dan nama yang terkuat adalah Mas Anies Baswedan dengan mengajukan kader sendiri sebagai cawagup. Nah, untuk cawagup dari kader sendiri, siapa? Ada nama misalnya Mas Charles Honoris, ada Bang Pras yang sekarang ketua DPRD, itulah nama-nama yang beredar. Nah, tapi kalau sebagai cagup sendiri ya ada nama-nama seperti Pak Andika, ada Ibu Risma, termasuk juga Mas Pramono Anung, itu yang bisa ditawarkan. Nah, tapi kan nanti kan tergantung kepada kesepakatan. Kan ini kan soal kerjasama antar partai, dua partai, beberapa partai, sehingga untuk menentukan itu ya semuanya harus sepakat. Begitu, Mas. Tadi Mas Guntur bilang kalau Anies maju sama Kaisang seperti usulannya DPW PKB, siapa tahu malah PD Perjuangan sendiri yang mau ngajuin Anies sama Kaisang gitu loh. Kan kita nggak tahu ya, Bang tadi kan ya. Nah, bisa ini kan saja dinamis gitu kan. Saya mau nanya ke Mas Henry Satrio. Mas Henry, kalau nama-nama yang tadi disebut sama Mas Guntur seperti ada Andika, ada Risma, itu seksi nggak sih untuk dimajukan di Pilgub Jakarta? Sementara kalau nama Anies yang istilahnya udah tinggal konfirmasi doang, kalau maju lagi kemungkinan menangnya lebih besar dibanding dua nama kader PDIP sendiri. Menurut Anda gimana, Mas Henry? Gini, kalau kita lihat Jakarta ya Mas Doni, saya punya dua pemikiran. Yang pertama adalah demokrasi apa adanya, ya yang terjadi nanti di Pilkada Jakarta. Kemudian yang kedua adalah demokrasi siasat. Demokrasi apa adanya indah seperti yang disampaikan oleh Bang Guntur Romli dan Bang Iwan Tarigan tadi. Bebas Anies Baswedan maju, memilih wakilnya siapa aja boleh, dengan PDI Perjuangan oke, dengan Mas Kaisang oke, dengan PKS juga oke. Itu demokrasi as it is, itu apa adanya. Dan kita juga bisa menunggu siapa lawannya
Anies Baswedan yang diajukan oleh partai politik lain, misalnya Golkar yang dan Gerindra yang misalnya mendukung Ridwan Kamil ya. Iya. Bahkan kan katanya Ridwan Kamil Kaisang, Anies dengan pasangannya siapa tadi misalnya Charles atau Pras, ya silakan aja. Itu demokrasi yang indah tuh, jadi nggak ada siasat. Yang kedua ini demokrasi siasat. Jadi begini, yang pertama komponen yang harus dipertimbangkan adalah PDI Perjuangan. Yang kedua adalah Anies Baswedan. PDI Perjuangan ini dikasih nyalon nggak sama penguasa? Kalau nggak dikasih nyalon, ya artinya dia akan ditinggal sendiri. Caranya gimana? Caranya membuat Anies Baswedan sudah fulfill kartunya, bisa maju tanpa harus dengan PDI Perjuangan. Oke. Misalnya opsi Anies Kaisang yang disampaikan oleh PKB dan pernah disebutkan oleh Mas Kaisang juga. Ya. Itu mungkin adalah opsi siasat win-win solution ya, karena Anies butuh tiket, Pak Jokowi juga butuh pencucian kesalahan etika misalnya, kemudian Mas Kaisang juga butuh bimbingan. Nah itu penuh siasat tuh. Tapi bisa juga demokrasi siasat ini memberikan tiket pada Anies Baswedan supaya dia kalah agar di 2029 kartunya mati total, sehingga tidak bisa ganggu-ganggu penguasa saat ini yang ada. Jadi sengaja didukung, dipasangin dengan Kaisang untuk kalah ya? Ya, dimajukan untuk kalah supaya mati total. Jadi hati-hati juga relawan Anies membaca situasi. Kalau memang misalnya dalam kondisi demokrasi biasa-biasa saja, kemudian diajukanlah Anies Kaisang, itu bisa jadi lawannya kota kosong. Karena misalnya terputus suaranya, Mas Hen. Sementara partai politik penguasa sudah diwakili oleh Kaisang, dan ada Anies Baswedan yang memang secara hitung-hitungan survei misalnya, itu sulit sekali dikalahkan saat ini di Jakarta. Jadi berhitungnya kalau menurut saya harus demokrasi elitis dan demokrasi siasat. Termasuk Mas Anies juga. Jangan sampai kemudian seolah-olah kartunya diberikan, tapi untuk dikalahkan atau dibuat kalah. Karena kan kalau saya jadi penguasa yang akan terancam dengan kehadiran Anies Baswedan di 2029, buat apa susah-susah menghidupkan kartu? Itu saya tidak menemukan alasannya. Kecuali memang dua tadi. Ada perjanjian ya antara Anies Baswedan dengan penguasa untuk tidak saling mengganggu. Atau yang kedua, ya memang dimajukan untuk dikalahkan. Supaya kartunya mati total. Nah, makanya menurut saya pasti juga akan dipikirkan opsi Anies Kaisang itu oleh Mas Anies. Kenapa? Karena nggak mungkin kemudian sosok Kaisang dimajukan oleh Jokowi untuk kalah ya. Nah ada yang mengatakan bahwa nanti kan presidennya bukan lagi Pak Jokowi, sudah Pak Prabowo. Iya betul, tapi pendaftarannya Agustus. Masih Pak Jokowi presidennya. Itu kira-kira Don. Ini menarik nih, Bang Iwan. Apa yang diulas Mas Henry ini, cobalah ini jadi konsultan politik untuk DKI ini. Ini ngeri-ngeri sedap juga ini kalau kartu soal strategi tadi bikin mati Anies Baswedan itu kepikir nggak sih teman-teman relawan? Ya ini menarik juga, Bang Henry ini kan cerdas. Iyalah kalau nggak cerdas nggak mungkin kita undang di sini. Ini orang cerdas semua di sini. Tentunya apa yang disampaikan Bang Henry tadi ini kan didengar juga oleh tim Pak Anies dan Pak Anies. Ya pasti dipertimbangkan semua lah. Ya, tetapi sampai saat ini sih dari kita relawan itu tidak membayangkan. Tapi di dalam politik apa sih yang terjadi ya Bang Henry? Iya, itulah tugasnya Mas Henry membayangkan sampai ke situ. Ya, tetapi sampai saat ini sih belum sampai ke sana. Tetapi kita belajar dari yang pola-pola sebelumnya. Ya, dan itu mahkamah adik itu kan tujuannya kemana kan kita sudah tahu. Kalau dilihat dari polanya, bisa jadi nanti Kaisang maju bisa mendampingi siapapun. Ya harapan kita sih itu tidak terjadi lagi. Tapi apapun bisa terjadi. Kita lihat polanya sebelum-sebelumnya. Ya Bang Hen ya. Iya, Mas Guntur ini kan udah sampai di kantor. Kayaknya suara-suara nama Anies Baswedan sudah keras juga di sana. Tapi bisa nggak kira-kira Mas Guntur, politik siasat yang kata Mas Henry tadi itu akan diberlakukan hanya untuk matiin kartunya Anies Baswedan? Ya, kalau politik siasat itu kan sebenarnya kalau bahasa yang lebih vulgar adalah politik pencegalan.
Ya, ya kita tahu lah bagaimana Pilpres di 2024 juga ada usaha untuk menjegal Mas Anies, tapi ternyata juga gagal itu kan. Kemudian juga sekarang PDI Perjuangan juga mengalami intimidasi yang sama. Nggak usah baper, dengan apa Mas. yang terjadi. Ini topiknya Anies Ya, dengan yang Baswedan. terjadi misalnya kepada sekjen kami, dicari-cari kesalahannya, ya wawancara TV dilaporkan ke polisi, kemudian KPK. juga dicari kasus-kasus yang lama. Jadi memang apa yang disampaikan Mas Hensat tadi masuk akal dan sesuai dengan realitas ya. Tetapi kami sendiri dari PDI Perjuangan tentu saja dengan segala bentuk intimidasi ataupun juga gangguan-gangguan, maka dari itu saya sampaikan bahwa ketika Mas Anies mengatakan bahwa PDI Perjuangan menarik, itu menurut saya objektif, karena meskipun PDI Perjuangan dikhianati oleh Jokowi tetap menang ya kan, meskipun suaranya turun, tapi usaha untuk menjatuhkan ya PDI Perjuangan tidak terjadi. Artinya apa? Di situ ada militansi kader, ada struktur partai yang kuat, ada mesin partai yang bekerja. Nah, untuk dalam pilkada pada kali ini ya kami akan benar-benar mengeluarkan segala upaya, segala tenaga, segala usaha ya, untuk benar-benar bertarung di pilkada tahun 2024. Berarti gitu. kalau mendengarkan curahan hatinya Mas Guntur, salah satu cara untuk PDI Perjuangan balas dendam ke Pak Jokowi yaitu mendukung Anies Baswedan abis-abisan dong. Bisa begitu dong ya. Tapi ada titip nama Kaisang, mau nggak? Ya tentu saja Kaisang kan bukan kader PDI Perjuangan. Buat apa kami mengusung kader yang bukan Ya udah. kader PDI Perjuangan? Anies Charles. Ya, Anies Charles gimana? Ya kalau itu makanya saya sampaikan tadi, itu kan ada dua opsi, yaitu PDI Perjuangan akan mengajukan kader sendiri sebagai DKI 1, sebagai cagupnya, kemudian cawagupnya ya kita bisa kerjasama dengan partai apapun yang bisa mau bekerja sama dengan kita ya. Tapi kalau tidak ya PDI Perjuangan juga akan bisa mengalah ya menjadi DKI 2. Misalnya nama yang kuat adalah Mas Anies Baswedan ya tergantung nanti untuk DKI 2-nya siapa, ada berapa nama ya dari kader itu ada Mas Charles, ada Bang Pras misalnya yang dikatakan bisa cocok lah. Kalau Anies Charles ini kan ada semacam saya sebut rekonsiliasi ideologis, bukan lagi politis. Jadi melampaui segala pengalaman-pengalaman politik yang pahit di masa lalu ya. Ya, berarti termasuk pilkada 2017. Dan itu bisa menjadi rekonsiliasi ideologis yang menurut saya akan baik untuk ke depan gitu. Jadi seperti Anies Charles itu seperti Anies Ahok KW 2 gitu ya. bukan KW dalam pengalaman yang berbeda untuk memperbaiki kesalahan masa lalu ya, untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu ya, untuk ke depan. Jadi itu akan menurut saya akan menjadi pengalaman politik yang menarik, dan itu tidak hanya soal elektoral, tidak hanya soal kekuasaan, tapi bagaimana kita mengembalikan lagi pembelahan polarisasi yang ada di masyarakat ya karena isu SARA ya, dengan rekonsiliasi politik, rekonsiliasi ideologis, itulah yang bisa menurut saya akan menarik untuk ke depan. Gitu. Ya, sepertinya Mas Guntur ini sakit hatinya dalam banget ya sama Pak Jokowi, sehingga kalau ada nama Kaisang itu pokoknya bye-bye gitu. Makanya kalau ada PKS sebut Anies, kemudian Nasdem sebut Anies, ya PDIP juga ada salah satu nyebut Anies, tapi giliran PKB sebut Anies plus Kaisang, bye-bye gitu. Jadi handicapnya cuma PKB, begitu ya Mas? Ya karena kan kami sampaikan bahwa Mas Anies itu kan masuk katakanlah opsi yang kedua. Opsi kedua bukan berarti itu bukan prioritas. Semuanya itu adalah prioritas, kan tinggal nanti itu bagaimana realitas politik yang menjawab. Bagaimana hasil survei itu menjawab, bagaimana kesepakatan antar partai itu bisa terjadi. Jadi bukan dalam arti bahwa ketika opsi kedua dikatakan tidak prioritas, tidak, sama. Tinggal bagaimana kita melaksanakan memilih di antara dua opsi tersebut dengan tanggung jawab, kemudian dengan resiko-resiko yang ada. Dan ini yang semuanya sekarang kita pertimbangkan bersama-sama gitu. Oke, Mas Henry, kira-kira petanya seperti apa nanti ini pertarungan di Jakarta? Bisa jadi mungkin misalnya Anies Baswedan berhadapan dengan Kang Emil, bisa juga nanti Kaisang muncul sebagai calon ketiga, entah siapa pasangannya. Seperti itukah Mas Hen? Gini, kalau Ridwan Kamil maju sebagai perwakilan penguasa, kemudian berpasangan dengan siapapun termasuk Kaisang,
saya memprediksi memang agak sulit menang lawan Anies Baswedan. Jadi saya yakin penguasa juga memahami bahwa di Jakarta itu akan sulit mengalahkan Anies Baswedan sebagai incumbent yang maju di periode kedua. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat Pilpres dengan kekuatan total, bansos, kemudian kekuatan beras, sembako, dan lain-lain, itu pun Pak Prabowo hanya menang tipis lawan Anies Baswedan. Dan itu ada variabel ketiga, yaitu variabel Ganjar Pranowo. Nah ini bukan Prabowo yang bertarung dan nggak ada Mas Ganjar. Jadi memang saya yakin penguasa juga berhitung betul akan sangat sulit mengalahkan Anies Baswedan di Jakarta. Maka opsinya mereka adalah memotong tiket Anies Baswedan sehingga tidak dapat Anies Baswedan tiket atau merangkul. Kalau memotong artinya semuanya yang akan diajak masuk ke dalam, termasuk yang lagi kita tonton ini PKS, dan hanya menyisakan PDI Perjuangan saja. Ya. Dan itu kan nggak cukup, nggak bisa maju. Nah kalau dirangkul, makanya tadi saya katakan sempat mengatakan win-win solution ya. Tapi saya bicara bukan win-win solution untuk negara nih, ini win-win solution untuk penguasa, gitu ya. Dia bisa menang di Jakarta, tapi gitu. Kemudian ada Kaisangnya juga, dan bisa kota kosong. Karena begitu Kaisang maju perwakilan penguasa dan Anies Baswedan, itu akan sulit lagi untuk mendorong siapapun lawan yang akan diajukan partai-partai lain untuk melawan Anies Baswedan. Kalau tidak ingin kota kosong, maka yang muncul adalah calon-calon boneka. Tapi ya itu menurut saya datangnya dari partai-partai yang berada di dalam koalisi penguasa. Ridwan Kamil sendiri misalnya. Bagaimana Ridwan Kamil menghadapi Jakmania di Jakarta pada saat dia sangat persib sekali, sangat viking banget gitu. Nah itu juga udah jadi pekerjaan rumah tersendiri gitu. Jadi memang buat penguasa untuk Anies Baswedan dipotong atau dirangkul. Nah dirangkul itu bisa jadi dua hal. Memang sengaja dimatikan kartunya, dibuat kalah gitu ya misalnya. Atau memang ya akhirnya ada komitmen perjanjian antara Anies Baswedan dan penguasa tidak saling ganggu pada Pilpres 2029 itu nanti. bisa jadi lebih win-win ya daripada kemudian memotong sebelum pilkada begitu ya? Iya, jadi dan kemudian gini Don, saya nggak yakin itu ide Kaisang waktu dia menggelontorkan berseloroh, saya nggak minat Jawa Tengah atau di Solo, yang saya minat justru di Jakarta bersama Anies Baswedan. Saya nggak yakin itu pikiran genuine seorang Kaisang. Itu pikiran siapa? Mohon maaf. Itu pikiran siapa? Ya bisa jadi bapaknya lah, bapaknya kan canggih tuh. Jadi coba testing the water kan gitu kan, testing the water lah. Berarti gitu Mas Hen, kita nggak bisa menyepelekan strateginya Pak Jokowi dengan keluarganya dong. Siapapun nama yang maju, mau itu mau matain di depan, mau dirangkul tapi kemudian dimatiin, tetap Pak D itu kan punya peran vital nanti 5 tahun ke depan. Iya, makanya kemudian tadi saya katakan, jadi kalau kemudian Kaisang berseloroh dan itu kejadian, mungkin arahnya memang bersama Anies Baswedan supaya mendapatkan kemenangan, ya. Tapi ya tentu saja ada perjanjian-perjanjian tuh, karena sulit sekali jagoannya pemerintah hari ini hanya Ridwan Kamil, mau berpasangan misalnya dengan Kaisang, susah. Jakmania dengan Persib itu Viking itu nggak bisa disatukan. Itu bukan politik, itu adalah sentimen sepak bola. Nah yang menghalangi utama Kang Emil itu pasti Jakmania, dan Jakmania itu banyak banget di Jakarta. Jadi saya yakin itu pasti sudah diperhitungkan, dan kalau memaksakan Ridwan Kamil, saya yakin perhitungannya belum tentu menang. Dan Pak Jokowi sudah merasakan kalah di Jakarta waktu mendorong Ahok, gitu ya. Pasti dia berhitung juga tuh. Gimana? Makanya menurut saya hal pertama yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi adalah mencegah bersatunya Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Karena ini dua kekuatan yang luar biasa, apalagi bila ditambah PKS yang punya akar rumput luar biasa. Ada PKS, ada PDI Perjuangan, ada Anies Baswedan. Lawan Ridwan Kamil sama siapapun wakilnya, kalau dalam kondisi demokrasi normal, kalah. Oke, baik. Sebelum saya minta komentar Mas Guntur terkait dengan kata-kata Mas Hen tadi, mencegah bersatunya Anies dengan PDI Perjuangan, saya mau tanya ke Bang Iwan Tarigan, sudah tahu dong dengan segala macam skenario yang akan terjadi di lapangan, apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan pendukung Anies Baswedan biar nanti jagonya tidak masuk jurang? Iya.
Thank you Mas Don. Sebenarnya kan kita juga sudah Thank datang you-nya ya. ke Mas Henry dong, dia yang Oh iya, mengesan. Bang Henry ya. Jadi sebelum Bang Henry. Iya. Jadi 2 minggu yang lalu Bang Henry kita juga sudah datang ke DPP kan. Ya, relawan itu sudah datang, kombatan Jakarta itu sudah datang ke DPP. Dan kita ketemu dengan Bang Hasto. Sebelum dipanggil sama KPK, Bang Guntur. Ya, jadi kita sudah datang ke DPP PDI Perjuangan. Ini juga adalah suara dari relawan. Karena melihat memang akan dahsyat juga seperti yang dikatakan oleh Bang Henry apabila bersatu PDI dengan Pak Anies, yang di situ tentunya ada PKS yang sangat kuat dengan PDI, ya itu kan PKS dengan PDI itu kan mirip militan, kuat sekali jaringannya. Kemudian ditambah sama Nasdem dan Nasdem lah ya. Nasdem jadi itu barang pasti. Oh jadi kuat sekali. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bang Henry tadi tentunya juga akan menjadi warning ke timnya Anies seperti itu. Itu tugasnya Bang Iwan. Ya itu juga pasti akan dihitung kan. Apakah dengan memasukkan Kaisang banyakkan mana mudarat maupun manfaatnya kan? Iya. Yang jelas Bisa-bisa kalau nyebut juga nama memang Kaisang jangan nanya ke Mas Guntur, pasti banyak mudaratnya. Ya, belum tentu juga relawannya Anies jangan-jangan Setuju. pulang semua gitu kan. Oh begitu ya? Iya. Oke. Ya, Saya ini harus juga menutup. perlu akan kita hitung kan seperti Tapi itu. jangan terlalu kaku lah Bang Iwan. Dalam politik itu kan harus cair. Oke. Betul. Untuk menutup saya harus minta satu-satu dari Anda, dari Mas Guntur dulu closing statement. Kira-kira peta arah ke depan ini setelah Anda sudah di DPP akan ada angin apa? Atau hanya test the water aja? Atau Anda setuju dengan yang dikatakan Mas Henry? Kang Guntur silakan. Iya, apa yang disampaikan Mas Hensat itu memang menarik ya. Dan itu juga masuk dalam diskusi-diskusi kami di sini. Ya bagaimana upaya-upaya untuk menjegal, untuk memisahkan ya. Ya ini kan baru katakanlah baru tahap pertama. Ada aspirasi, kemudian juga ada pertemuan-pertemuan informal yang tidak mungkin ya kita omongin dulu di sini. Kalau nggak udah diganggu duluan. Jadi PDIP lebih cocok pilkada itu tanpa Kaisang begitu? Tapi intinya begini, menurut saya ada persamaan antara PDI Perjuangan dan juga dengan Mas Anies bahwa kita melihat pilkada ini tidak hanya soal kemenangan. Tapi bagaimana kita tetap merawat demokrasi, membela konstitusi, membela aturan-aturan yang sekarang dipolitisasi. Dengan munculnya ada MK Mahkamah KK, ada MA ada Mahkamah AD, itu kan ini kan persoalan yang sangat serius. Kalau ini dibiarkan intervensi politik terus menerus ya dilakukan ya terhadap politisasi hukum, maka kita tidak akan pernah menjadi negara hukum. Tapi negara kekuasaan, negara politik yang berbahaya. Dan saya kira ada kesadaran yang sama ketika PDI Perjuangan melihat hal ini, kemudian juga Mas Anies, titik temunya menurut saya ada di situ. Ya, begitu, ini sudah angin-angin nih ya. Tinggal tunggu nanti konfirmasinya kapan. Mas Hen, singkat saja Mas Hen. Ya gini, ada satu variabel lagi yang belum kita bicarakan, yaitu ancaman perubahan Undang-Undang MD3 yang bisa saja menjadi variabel penekan PDI Perjuangan dari penguasa. Kalau nggak menurut, MD3 kita revisi nih. Ini nggak jadi nih nanti Mbak Puan. Apa sempat Mas itu waktunya? Itu juga perlu dihitung tuh. Gimana? Apa sempat waktunya itu? Udah mepet. Oh masih keburu bos. Masih lama ini jaraknya dan kita punya pengalaman ada undang-undang yang disahkan hanya dalam waktu 1 malam kan. Jadi itu perlu diperhitungkan. Tapi gini juga buat relawannya Mas Anies, sampai hari ini kan ada wacana Anies Kaisang. Kalau menurut saya bersiap saja karena Anies Baswedan pernah mengatakan begini dalam forum resmi. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi saya kebayang dia nggak akan izin dulu ke relawan untuk menggandeng Kaisang misalnya. Nanti ujung-ujungnya minta maaf aja sama relawan. Ini mohon maaf ini yang terbaik. Kayak gitu-gitulah. Ya, jadi kata-katanya Mas Henry tadi itu lebih ditujukan kepada Mas Guntur. Jawabannya dadah. Oke, Bang Iwan. Singkat saja, bagaimana kesiapan teman-teman relawan? Ya, seperti kata Bang Henry tadi adalah warning ya. Karena kami kan masih sering berkomunikasi dengan Pak Anies. Kalau seandainya Pak Anies kita bayangkan beliau mengambil
yang disampaikan oleh Bang Henry, kenapa nggak masuk ke pemerintahan sekalian? Ya kan, logikanya seperti itu Bang Henry. Jadi kalau kita lihat Pak Anies itu kan ya keras juga ya. Ya beliau itu menjaga kepercayaan kita juga. Ya walaupun di dalam politik apapun bisa terjadi kan. Ya, berarti relawan siap memaafkan dong. Kalau dari tadi kata Mas Henry lebih baik minta maaf daripada minta izin. Siap itu belum, saya pribadi belum siap sampai saat ini. Ya, harus jadi, ikhlas juga dong. Ya itu nanti setelah ini saya pikirkan lagi kalau itu untuk itu. Karena Pak Anies pun menjaga kepercayaan kita luar biasa. Dan beliau menyampaikan kepada kita di Timnas Amin ya kita tetap di jalur perubahan. Oke. Oke. Dan kita terus berjuang dan saya tidak akan masuk ke pemerintahan kecuali melalui pilkada ini ya. Tapi ini ingat beda. Bang, politik sama seperti sepak bola, ya kan? Bisa kalah, bisa menang. Sedikit tadi dong. Mas Henry, betul. Anies akan setia di garis perubahan. Berubah melirik Kaisang itu juga perubahan. Sudah, saya harus tutup ini ya. Nanti silakan Anda bertiga kopi darat ya kan. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Mas Guntur terima kasih, Mas Hen terima kasih, Bang Iwan terima kasih ya. Thank you. Sukses selalu. Bang Henry, Baik, thank you. pemirsa kami Bang akhiri sampai Guntur. di sini diskusi kita. Tapi jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali untuk diskusi tentang sepak bola. Tetap bersama kami.